Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Caswati Rasmi Pratiwi, mahasiswi semester 7 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai tugas mata kuliah yang berjudul Konsep Etika Bisnis dalam Al-Quran dan Hadis. Etika bisnis dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip fundamental seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan solidaritas. Bisnis yang dijadikan dengan etika yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam memiliki dampak positif tidak hanya bagi pelaku bisnis itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Etika bisnis yang kuat menciptakan kepercayaan di antara pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan umum. Bagaimana sih Al-Quran dan Hadis mengatur etika bisnis itu? Al-Quran dan Hadis mengatur etika bisnis dengan memberikan pedoman yang jelas kepada umat Islam. Al-Quran berisi ayat-ayat yang menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bisnis. Hadis juga menguraikan contoh-contoh perilaku etis dalam bisnis. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan Hadis, umat Islam diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan moralitas tinggi, menjaga amanah, berlaku jujur, dan berperilaku adil, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan penuh berkah. Definisi etika bisnis dalam konteks Islam yaitu etika bisnis dalam konteks Islam adalah tentang cara menjalankan bisnis dengan jujur, amanah, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini berarti menjaga kejujuran, menghormati janji, dan memperlakukan semua pihak dengan adil dalam setiap aspek bisnis. Pentingnya perilaku etis dalam bisnis. Perilaku etis dalam bisnis sangat penting karena menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat. Ketika bisnis beroperasi dengan etika, itu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis, yang meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Selain itu, etika bisnis membantu mencegah praktik-praktik merugikan, seperti penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak masyarakat. Bisnis yang menjalankan etika juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, perilaku etis dalam bisnis memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat selain menguntungkan perusahaan itu sendiri. Ayat Al-Quran yang menyoroti prinsip-prinsip etika bisnis itu ada dua. Sebelumnya mungkin masih ada lagi ya teman-teman, cuma saya hanya menuliskan dua surat. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 188, yang kedua ada surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada sidang hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan dosa padahal kamu mengetahui. Dalam ayat ini, Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta melarang praktik-praktik yang tidak etis dalam urusan bisnis. Yang kedua itu ada surat Al-Mutaffifin ayat 1-13. Maaf, saya ulangi. Yang kedua itu ada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima dari orang lain, mereka minta diberi dengan penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat-ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan ketelitian dalam transaksi perdagangan, serta
macam praktik curang dalam berbisnis. Ini adalah contoh-contoh kutipan Al-Quran yang menyoroti prinsip-prinsip etika bisnis, dan ada banyak ayat lainnya yang juga memberikan pedoman tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan etika dan moral yang tinggi dalam. Slide yang selanjutnya yaitu hadis yang merinci prinsip-prinsip bisnis yang meliputi kejujuran, keadilan, dan perlakuan adil dalam Islam. Yang pertama itu ada hadis tentang keadilan dalam perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang menipu dalam perdagangan kecuali dia terjebak dalam dosa dan perpisahan dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis tentang perlakuan adil terhadap pekerja. Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan perlakuan adil terhadap pekerja. Beliau bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada hadis tentang kejujuran dalam transaksi. Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Beliau bersabda, penjual yang jujur dan pembeli yang jujur diberkati, sedangkan penipu dan pembohong dilaknat. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir itu yang keempat, ada hadis tentang tidak mengecewakan dalam transaksi. Rasulullah SAW melarang praktik mengecewakan atau merugikan dalam transaksi. Beliau bersabda, orang yang mengecewakan atau merugikan dalam transaksi bukan dari kita. Hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan perilaku adil dalam bisnis dan transaksi, serta mengingatkan umat Islam untuk menjauhi praktik-praktik yang merugikan dalam dunia bisnis. Slide yang selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan etika bisnis Islam. Ada 4 ya tantangannya. Tantangan yang pertama yaitu tekanan keuntungan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah tekanan yang dihadapi oleh bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Perusahaan mungkin merasa terdorong untuk mengabaikan prinsip-prinsip etis demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini bisa mencakup praktik-praktik yang merugikan atau mengecewakan pelanggan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Yang kedua, lingkungan bisnis yang tidak etis. Lingkungan bisnis yang tidak etis di mana praktik-praktik seperti korupsi, penipuan, atau pelanggaran etika umum diterima dapat menjadi hambatan besar dalam menerapkan etika bisnis Islam. Perusahaan yang berusaha untuk menjalankan bisnis dengan etika mungkin menghadapi tekanan atau perlakuan tidak adil dari pesaing atau pihak lain dalam industri. Yang ketiga, ketidakpahaman atau ketidakpatuhan. Beberapa individu atau perusahaan mungkin tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam atau mungkin tidak melaksanakannya dengan benar. Ia bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang ajaran Islam atau kurangnya komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip etis. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada tantangan regulasi. Ketentuan hukum dan regulasi bisnis dalam beberapa negara mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan membuat perusahaan menghadapi konflik antara kepatuhan hukum dan prinsip-prinsip etis. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan etika bisnis, membangun budaya etis, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi yang mendorong etika bisnis Islam. Dengan kesadaran dan komitmen yang kuat, perusahaan dapat menghadapi tantangan ini dan menjalankan bisnis mereka. Kesimpulannya, ada 4 poin. Yang pertama itu etika bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, amanah, dan keadilan adalah fondasi kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang perilaku bisnis yang etis, yang menciptakan kepercayaan, membangun reputasi positif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Poin yang ketiga, selain manfaat finansial, etika bisnis Islam juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menghindari praktik-praktik merugikan. Dan yang poin terakhir yaitu menjalankan bisnis dengan integritas dan moralitas tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.